Bantuan pakaian layak pakai bagi korban terdampak bencana Semeru menggunung. Para relawan pun memindahkan bantuan pakaian tersebut untuk disalurkan ke posko lainnya. Bantuan pakaian layak pakai bagi warga terdampak erupsi Semeru di posko lapangan Penanggal ini dipindahkan ke sebuah truk besar. Sejumlah relawan bahu-membahu melemparkan pakaian-pakaian bantuan ini untuk dipindahkan ke posko lain yang juga membutuhkan. Pemindahan ini dilakukan karena menumpuknya bantuan pakaian hingga sulit ditampung di posko lapangan Penanggal. Nantinya, bantuan pakaian ini akan didistribusikan ke sejumlah posko lainnya agar bantuan bisa merata. Sementara itu, pemirsa, warga terdampak erupsi Semeru melaksanakan tahlil dan istighosah di posko lapangan Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Doa mereka panjatkan untuk meminta perlindungan dan keselamatan. Berikut laporan Bayu Pradana dari lokasi. Ada yang berbeda di posko pengungsian Penanggal, Lumajang, Jawa Timur, di mana bertepatan di tenda layanan psikososial. Sejumlah warga terdampak dari erupsi Semeru yang beragama Islam ini berkumpul usai melaksanakan sholat Isya. Mereka berkumpul untuk melaksanakan istighosah dan juga tahlil yang dipimpin oleh sejumlah relawan, di mana hal ini dilakukan tak luput dari rasa trauma yang mereka dapatkan usai erupsi Semeru menghilangkan tempat tinggal mereka. Mereka memanjatkan sejumlah doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungan dan juga keselamatan mereka. Mereka juga berdoa agar nantinya anggota keluarga yang masih dalam pencarian ini bisa ditemukan. Sementara itu juga rasa trauma mereka ini timbul dikarenakan tempat mereka yang hilang, dan mereka dalam sepekan ini meminta kepada Bupati Lumajang untuk dapat merelokasi mereka sesegera mungkin dan enggan untuk kembali ke tempat asal mereka. Sejumlah upaya dilakukan oleh Bupati Lumajang, diantaranya untuk berkomunikasi dengan BNPB dan juga Perhutani untuk nantinya menyediakan lahan untuk merelokasi para warga yang terdampak dari erupsi Semeru ini. Memang sejumlah upaya lain juga diupayakan, diantaranya yaitu mengumpulkan bantuan dana untuk nantinya membangun huntara atau hunian sementara bagi mereka yang terdampak, sebelum nantinya dana dari BNPB bisa digunakan untuk membangun hunian tetap bagi mereka. Sementara itu pencarian atau evakuasi masih terus dilakukan pada hari ini, namun harus terhenti sementara dikarenakan status Gunung Semeru yang masih belum terbilang aman dan masih terjadi erupsi pada pagi hari. Memang hal ini masih terjadi beberapa kali dikarenakan selain karena aktivitas erupsi juga karena cuaca yang tak menentu. Tentunya hal ini dilakukan demi keselamatan para tim gabungan yang bertugas. Sementara itu sejauh ini 46 jenazah ini telah ditemukan, dan sampai saat ini, sampai malam nanti, para warga yang ada di posko Penanggal ini masih terus memanjatkan doa agar nantinya kehidupan mereka bisa dikaruniai keselamatan. Dari Jawa Timur, Bayu Pradana, Raga Firdaus, Rizky Iqbal, Anyus melaporkan. Lebih dari 1 pekan Semeru erupsi, pencarian orang hilang masih terus dilakukan. Kopassus dan tim SAR gabungan terus menyisir sejumlah titik termasuk jembatan Geladak Perak. Alat berat terus dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Tidak hanya alat berat, pencarian korban juga dilakukan dengan menyisir jembatan Geladak Perak. Tim SAR gabungan bersama personil Kopassus mencari bersama salah satu warga yang selamat. Penyisiran dilakukan setelah tim SAR mendapatkan laporan warga. Salah satu warga Kajang bernama Saudah yang hingga kini belum ditemukan. Saat erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu, Saudah bersama suaminya tengah melakukan perjalanan dari arah Lumajang dan diduga melintasi Geladak Perak. Untuk di jembatan, alhamdulillah waktu itu sudah tidak ada, soalnya waktu itu gelap. Masyarakat yang selfie-selfie itu sudah lari pulang, mau hujan gitu, mau turun hujan. Cuma ada 6 orang di warung saya waktu itu. Terus tiba-tiba ada bau-bau belerang itu menyengat, saya curiga kok ini kayaknya bau abu gunung gitu. Saya terus keluar saya. Terus tiba-tiba datang awan panas naik ke atas. Terus saya sempat menghalau warga yang ngopi di warung itu ke arah atas. Yang pertama medannya cukup curam karena seputaran jembatan tadi memang kita harus turun kemudian naik, jadi cukup terjal medannya. Kemudian di situ juga ada aliran lahar dingin. Sebagian tadi juga bekas erupsi juga masih mengepulkan asap, jadi kita perlu waspada tadi.
Selain tergantung kondisi cuaca, pencarian korban erupsi Semeru juga tetap mewaspadai aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Erupsi Semeru tak hanya menyisakan luka mendalam bagi warga yang terdampak, selain kehilangan kerabat dan keluarga, rumah mereka juga dijarah oknum tak bertanggung jawab saat ditinggal evakuasi. Talasenya pun dibuang. Yang dijual kepada mahal. Sutamah, warga dusun Sumbersari Lumajang yang menjadi korban erupsi Semeru hanya bisa pasrah saat barang dagangannya ludes dijarah orang. Tidak itu saja, pelaku juga mengambil tabung gas dan barang berharga lainnya. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pekan lalu tidak saja meluluh lantakan bangunan rumah, sawah, dan ternak, namun juga menyisakan luka mendalam bagi warga terdampak. Erupsi telah memaksa warga untuk meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat aman. Kondisi inilah yang akhirnya dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk menjarah rumah atau warung yang ditinggal evakuasi penghuninya. Warung. Ambil warung. Bukan saya yang kulaan, tapi setahu saya yang dijual cuma itu aja, makanan ringan itu aja, dengan jual mie goreng, mie kuah, minuman kopi itu aja, dengan snack-snack, roti ada, roti yang itu 3.000 itu aja. Yang selain itu. Meski merugi, namun Sutamah tidak melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. Dirinya hanya berharap Gunung Semeru tidak lagi erupsi sehingga dirinya bisa kembali pulang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Mobil pengangkut bantuan untuk korban bencana Semeru terlibat kecelakaan di wilayah Senduro, Lumajang. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, rombongan pengangkut bantuan juga mengalami kecelakaan. Di tengah alas. Mobil pengangkut bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Semeru ini mengalami kecelakaan di kawasan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Mobil yang berangkat dari Kabupaten Malang ini alami kerusakan parah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pengiriman bantuan tetap berlanjut, sementara badan mobil dievakuasi untuk keperluan pemeriksaan. Sementara itu, kecelakaan rombongan mobil pengantar bantuan kemanusiaan bagi korban bencana Semeru juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Diduga akibat jarak yang terlalu rapat, tabrakan beruntun tak terhindarkan. Tak ada korban jiwa, namun mobil pembawa bantuan alami kerusakan. Lalu lalang sangat ramai, mobil yang di depan itu berhenti untuk ngerem. Gitu. Dan yang di belakang ngerem paling belakang tidak nutut sehingga menabrak rombongan yang di depan. Tapi ini nanti lanjut ke sana, Pak ya? Kami akan membentuk 2 tim. Yang pertama, tim pertama untuk siaga di lokasi kejadian, dan tim kedua tetap lanjut ke sana mendistribusikan apa yang sudah kita rencanakan dari kemarin. Ya. Meski alami kecelakaan, proses penyaluran bantuan tetap dilakukan dengan menggunakan mobil yang tak mengalami kerusakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MSI Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca Anda atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meningkat. Berdasarkan pantauan di sejumlah pos pengamatan, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran sejauh 2 km. Inilah detik-detik saat Gunung Merapi mengeluarkan awan panas siang tadi. Peristiwa ini terekam oleh kamera di sejumlah pos pengamatan milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini mengeluarkan awan panas guguran 1 kali dengan durasi 158 detik. Jarak luncur awan panas mencapai 2 km ke arah barat daya. Guguran awan panas tersebut diperkirakan bisa berdampak pada sejumlah wilayah Sungai Kuning, Boyong, Bedong, Krasak, Bebeng, dan Putih. Meski aktivitas vulkaniknya terus meningkat, tapi BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 km dari atas puncak.
Selain ancaman awan panas dan guguran lava pijar, warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar dingin di hulu sungai yang terjadi saat puncak Merapi mengalami hujan deras. Abaikan protokol kesehatan, polisi bubarkan acara klub motor di Bali. Informasinya sesaat lagi, usai jeda berikut, tetaplah di Anyus Malam.